Masa muda adalah dimana kamu mencari jati diri, mencari eksistensi dan pengalaman yang belum pernah kamu dapatkan sebelumnya. Namun tidak sedikit dari mereka menyalahgunakan masa mudanya. Dan malam hari ini saya kepingin ngobrol sama dia. Dia adalah sosok inspiratif untuk para pemuda. Dan tentunya dia juga punya eksistensi yang patut dibanggakan. Dia seorang vokalis dan di masa mudanya dia juga eksistensinya bisa dihargai. Dia seorang band juga, pemain band. Dia juga mengisi di wedding cafe-cafe. Dan pada saat ini posisinya dia adalah seorang aparat kepolisian di Kabupaten Pemalang. Dia ditugaskan di Polres Pemalang, Satlantas Pemalang. Nah, kepingin tahu untuk sosok yang inspiratif ini, kita bakal ngobrol-ngobrol. Kalian semuanya tentunya bisa gabung di Ngoceh, ngobrol receh, ngok. Oke, selamat malam Lur. Kita ketemu lagi malam hari ini. Seperti yang tadi saya bilang ya, saya kepingin ngobrol sama dia. Dia adalah sosok inspiratif ya. Inspiratif. Pada masa mudanya dia adalah seseorang yang eksistensi banget di dunia musik. Nah, salah satunya di samping saya di sini ya. Jadi buat kalian yang kepingin tahu, yang kepingin ngobrol-ngobrol, kepingin libur boleh datang ke sini boleh. Tapi malam-malam ini udah jam 1 malam ya. Tapi nggak apa-apa, kita bakal asik buat ngobrolin untuk malam hari ini biar lebih seru. Oke, selamat malam Mas Dimas. Selamat pagi Mas. Selamat pagi ya, selamat pagi ya. Udah jam 1 sih ya. Oke, maaf mengganggu waktunya. Tadi mungkin habis piket, sekarang datang ke sini khusus menemui dan ngobrol di Ngoceh Ngok. Oh, nah, ada ngoknya. Iya. Oke. Ini Mas Dimas. Nama lengkapnya siapa Mas? Nama lengkap. Jadi saya Dimas Agung Prabowo. Dimas Agung Prabowo. Lahir tahun berapa Mas? Oh, jangan bilang. Ya lahir ya 34 tahun yang lalu. 34 tahun yang lalu. Berarti sudah matang sekali ya. Oh, mateng wit. Cara. Begitulah. Buah ya. Buah itu sudah benar-benar masak siap ya. Makan. Oke. Siap. Nah, gini Mas Dimas ya. Mas. Nyong sebenarnya pantakon karo sampean. Yang namanya anak muda kan pastinya harus punya kreativitas, punya katakanlah pingin tahu ya, pingin tahu sebenarnya jati dirinya tuh kayak apa. Dan saya mengenal Mas Dimas itu ya katakanlah dulu lah waktu zaman-zaman masih SMA. Iya. Keep silent. Oke. Dulu Mas Dimas adalah seseorang yang katakanlah sering mengikuti perkembangan dunia musik ya. Katakanlah salah satu vokalis dari band. Nah, pertama kali
ikut band-band itu gimana Mas Dimas? Jadi itu pertama memang Mm-mm. benar-benar serius buat musik itu awal SMA kelas 1 Mas. SMA kelas 1. Sekolah Jadi- juga ya berarti ya? Iya, sekolah di lurus belok kiri lah, Oke sanolah ya. Iya, iya. Sing penting aja nyemplung. Nggih, Oke. nggih, nggih. Terus Jadi di situ saya itu belum bisa nyanyi Mas. Kelas 1 SMA itu kelas 1. karena apa? Pengalian suara yang dari suara yang anak kecil Anak-anak jadi dewasa, Nah, beranjak itu. remaja. Namanya apa ya? itu Mas? Hah? Kalau Metamorfose. cara- Ya, yes. Oke. Terus Ya, ya, ya. dari situ Belajar bahasa saya Inggris, belajar Mas. Iya. belajar yang namanya seni musik. Di situ ada alhamdulillah guru-guru juga baik-baik, dan akhirnya saya dipertemukan sama teman-teman di situ. Ada lomba Oh, di biasa SMA, ya, ya. tingkat SMA ya. ya, enggak maksudnya tingkat kelas itu. Oh, tingkat pertama kelas. Oke, oke. Saya dipilih itu sama guru seni musik, Wali dan, kelas, guru seni musik ya. Heeh. dan akhirnya udah kamu ikut band nanti mewakili SMA 1 buat festival. Oke. Bu, saya nggak bisa nyanyi, Bu. Heeh. Udah nyanyinya yang penting nggak falas. Bu, saya diajari, Bu. Oke. Oke, diajari Mas. Saya benar-benar terima kasih sama, sebut nggak apa-apa ya Mas? Enggak apa-apa. Ibu Endang, selamat Oke. pagi, terima kasih. Selamat pagi. Bu Bimbingannya, Endang ya, Bu SMA Endang. Negeri 1 Pemalang. Nah, Oke. Itu awal-awalnya ya. Awal-awalnya. Jadi dari acara-acara sekolah akhirnya beranjak ke festival. Iya. Nah, Ke itu sebagai festival. vokalis. iya. Oke, sebagai vokalis. Setelah beranjak ikutan festival akhirnya bentuk satu band enggak? Iya, di awal itu dipertemukan dari dulu SMP Pius masuk SMA 1, SMP 2 masuk SMA 1, itu Bu Endang yang memang Oh, yang nentuin. merekrut ya. Nah, itu. Direkrut. Dikelopin di situ. Kita latihan tiap pulang sekolah. Yang namanya anak muda kan belum mikir apa-apa ya Mas. Oke. Latihan. Akhirnya dulu range vokal saya itu masih sempit Mas. Jadi lagu apapun tuh sekali nyanyi serak, nyanyi tinggi, Heeh. ambruk, nyanyi tinggi, ambruk. Nah di situ jadi nggak semata-mata kita tuh nggak perlu, burung dara itu nggak terbang ke dalam keadaan terpanggang. Nih filosofi nih. Yes. Burung dara tidak bakal Burung dara. Sea kan lupa akhirnya. Iya. Burung dara tidak bakal terbang dalam keadaan terpanggang ke mulut kita. Semua butuh proses. Butuh proses ya. Primen. Ya. Oke, kita beranjak. Mungkin setelah lulus SMA itu gabung sama satu band nggak? Iya, satu band. Kita Satu satu band. Heeh. Bener-bener kita tahu karakter dia masing-masing. Ada yang karakternya Jeleneh, aneh, ada. selengean, Ada yang sering telat juga telat ada. juga. Ada. Iya. Ini nyong tersinggung kita dong. Jadi kita udah tahu masing-masing, selain kita ngeband, kita udah tahu karakter. Makanya Oke. dari situ chemistry kita. Oke. Di luar sekolah itu nama dengar-dengar punya band itu di luar sekolah. Ya beranjak lulus sekolah atau mungkin apa gitu. Kalau di luar sekolah sih enggak Mas. Maksudnya kita tetap solid satu ini, cuma kadang bongkar pasang. Bongkar pasang. Karena sesuatu hal yang mungkin yang satu kuliah jauh. Oke. Itu nama bandnya apa itu Mas Dimas? Nama bandnya Legend itu Mas. Yo Legend ya. Hah? Rhythm. Oh, Rhythm ya. Itu band Legend ya. Oke. Ya mungkin bisa dikatakan Legend of apa itu? Legend of the Counter Heroes. Oke. Band itu ya berarti ya. Nah, setelah band katakanlah Mas Dimas punya keinginan, pastinya punya keinginan ingin merubah ya. Ingin merubah katakanlah kedewasaannya Mas Dimas, ingin merubah tatanan hidup Mas Dimas. Nah, sekarang kan posisi Mas Dimas itu kan sudah di katakanlah aparat kepolisian ya. Itu awal-awalnya gimana kok bisa nih masuk kepolisian? Itu apa memang cita-citanya dari kecil, apa memang spontanitas kepingin jadi seorang polisi? Jadi gini Mas, waktu kuliah sekitar tahun 2004 nggak pernah kepikiran dari kecil pun kalau ditanya Mas Dimas kalau gede mau jadi apa gitu kan,
dokter dong. Oh, Semua anak kecil kan mesti kan Bilangnya cita-cita gitu ya, dokter. Maksudnya kan gitu. dokter. Cita-cita yang setinggi langit lah. Mm-mm, Dan nggak pernah saya nyinggung mau jadi polisi, tentara, nggak pernah. Jadi saya berusaha apa yang orang tua suruh, Mas, ke ini saya selalu jawab iya dulu. Perkara nantinya saya di tengah mengecewakan, yang penting prinsipnya orang tua bilang iya. Oke, dituruti berarti ya. Turuti orang tua. Dituruti. Nah, Oke. sampai akhirnya saya kuliah, saya dijemput, Mas. Ini curhat nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Sekalian nggak apa-apa. curhat. Biasa yang namanya laki-laki itu biasanya curhat sama Eke gitu ya. Jadi mungkin orang tua lihat Dimas kok kuliah. Saya minta kuliah musik, Pak, Bu, kuliah musik aja. Kan jadi apa? Orang tua, Mas. Pan dadi apa ya? Man kayak gue bayanjuk tua, kayak gue lo Mas dulu. Gak apa-apa, wis manut. Udah manut. Kuliah terserah, yang penting jangan musik. Buat jenjang nanti kerja karirnya soalnya, gitu ya. Soalnya kamu laki-laki besoknya melafkai. Tulen gitu laki-lakinya ya. Insya Allah, Mas. Betulen, alhamdulillah. Ya. Sampai 1 tahun kuliah, mungkin bapak berubah pikiran. Almarhum bapak, alhamdulillah, yang mengubah hidup saya itu, Mas. Akhirnya saya dijemput, ayo pulang, Pak. Hari Selasa itu saya masih ingat, Mas. Pulang pagi-pagi. Loh, saya di rumah apa di Jogja ini? Kok bapak ada di sini? Ayo pulang. Mau apa, Pak? Ayo cet balik. Saya pulang, Mas. Mampir mampir ke tempat cukur. Iya. Nggak ada barbershop dulu, potong rambut. Barbershop. Saya masih rambutnya, omingse lah. Kayak anak muda dulu ya. Iya. Paling top ya. Oke. Pak, ngapain cukur? Dirapik kayak sini rambutnya gondrong. Dipotong, Mas. Wah, potong cepak tragis, Mas. Pak, mau apa? Iya. Saya diampirin ke kantor polisi di Semarang. Saya makin deg-degan, Mas. Loh, kok banyak anak-anak, maksudnya banyak Anak kerumunan muda, anak kerumunan di muda situ ya. Ini mau apa, Pak? Mas melu Bapak. Sampai di sana saya sama orang tua tok, lainnya sendiri semua. Sampai di sana, loh, ngisi pendaftaran polisi. Pak, saya nggak mau. Udah, sampai bapak sampai yang nulisin, Mas. Ini poinnya bukan di situ, bukan satu pemaksaan ya. Poinnya bukan jadi polisi karena dipaksa orang tua. Bukan, poinnya bukan di situ, tapi poinnya yang tadi itu, Mas. Saya berusaha bilang iya. Menuruti keinginan. Perkara nantinya ya. Saya di tengah perjalanan mengecewakan. Yang penting saya sudah itu. Oke. Yaudah, tak turuti. Sampai akhirnya berjalan terus dengan lihat orang tua yang benar-benar pengen jadi, mengharapkan ya. Saya melihat di situ pengorbanan benar-benar. Akhirnya di tengah-tengah bukannya saya jadi kendor. Di situ saya jadi maksudnya tertampar, maksudnya itu loh. Terbuka ya muka mata orang ya. tuanya siapa yang nggak mau anaknya pengen sukses. Akhirnya saya niat mungkin udah jalan dari yang di atas. Saya keterima tepatnya tahun 2005. Tanggal bulan Juli 2005 saya dinyatakan lulus dan lolos. Semua sujud syukur, cuma saya yang berdiri, Mas. Ya Allah, saya jadi polisi. Primen sih. Saya jadi polisi. Akhirnya setelah itu saya masuk polisi, Mas. 2005 sampai akhir 2006 saya dilantik jadi polisi sampai sekarang, alhamdulillah. Itu ditugaskan langsung di Pemalang apa gimana? Jadi setelah saya jadi ini langsung semua disebar kecuali yang punya talent scouting, maksudnya keahlian khusus. Saya sekolah lagi langsung, Mas. Diambil dari 800 orang diambil 100 orang ya. Untuk mengikuti pendidikan lagi. Jadi lainnya sudah disebar ke wilayah masing-masing.
saya masih di situ dan saya di 100 orang itu saya sekolah lagi. Oh, itu untuk peningkatan apa gimana? Jenjang karir apa Ya gimana? di salah satu fungsi. Salah satu fungsi Iya, ya. Oke, itu merupakan sebuah perjalanan ya, perjalanan yang tentunya butuh proses yang tidak begitu gampang dan tidak semata-mata sebuah pemaksaan ya. Ini adalah kehendak sebenarnya, kehendak dari apa yang mungkin sudah ditentukan dan akhirnya kita menyadari dan membuka mata. Sebenarnya inilah yang harus dijalani gitu ya Mas Dimas ya. Oke, ini obrolan tentang dia masuknya di sebuah kepolisian ya, kantor kepolisian, akhirnya sampai sekarang dia juga masih bertugas. Oke, mudah-mudahan terus lancar ya Mas Dimas ya. Amin. Kita balik lagi ke soal musik nih Mas Dimas. Kalau nggak salah itu tahun 2010 ya, 2010 kalau nggak salah ini ya. Ini menurut info yang saya dapat ya. Nyontoh orang ngerti, kowe mlebu apa orang ngerti, cuma nyong krungu-krungu ya. Krungu-krungu pernah mengikuti satu ajang pencarian bakat lah itu ya, yang dulu benar-benar ngetren, yang diadakan salah satu stasiun TV, namanya adalah Indonesian Idol. Itu gimana Mas Dimas? Jadi tahun 2010 kan saya kan sering lihat di TV namanya jiwa pemusik, musisi maksudnya, lihat kok enak, senang, mencoba apa salahnya nggak mencoba. Kok lihat ada pembukaan pendaftaran di Tegal Ya, bis audisi gitu loh, pakai bis gitu. Akhirnya saya jam 6 Mas, pagi. Mohon maaf saya sampai bolos Mas. Hari Sabtu itu. Demi ya berarti ya. Demikian. Oke, demi ya. Hari Sabtu pagi saya pamit sama orang tua. Mau kerja. Ada dinas Mas. Tegal. Tegal. Lo kerja mau kemana? Mau kerja. Terus habis itu pinjem gitar. Pinjem rifle, pinjem gitar. Mari sebentar ke kantor. Pinjem gitar. Saya naik motor Mas sendiri ke Tegal, pakai dinas, pakai jaket, bawa gitar. Sebelumnya saya sudah daftar lewat online. Udah daftar duluan ya. Sampai sana jam 7. Wih, Tegal kok rame ini kayak gini. Itu baru Tegal Mas. Karena waktu itu kalau audisi kan pastilah bludak. Dan itu buka cuma satu minggu. Saya datang hari Sabtunya. Iya. Saya antri jam 12 saya masuk Mas. Saya masuk, saya nyanyi. Dan alhamdulillah mungkin dari sekian ribu ya ratus Mas, masih hitungan ratus. Cuma 2 yang diambil. Dan dua-duanya dari Pemalang semua ya. Dari Pemalang semua. Satunya ada Mbak Dina Kadiri. Berarti dapat tiket apa gimana? Ya kalau silver tiket ya. Masih silver ke audisi. Audisi ke Jakarta ya. Juri artis ke Jakarta. Akhirnya di sana gimana? Akhirnya di sana ya enggak sampai selesai. Iya. Yang intinya saya diminta untuk izin dari kedinasan karena butuh prosesnya gitu kan lama ya, benar ya. Ya garis besar aja nggak perlu sampai sedetail, nanti detailnya gampang. Intinya sampai sana saya nggak dapat izin, akhirnya ya udah. Berarti hanya berhenti sampai di situ ya. Yang penting sudah berusaha untuk menyalurkan bakat ya, menyalurkan bakat, hobi dan semuanya. Dan alhamdulillah punya pengalaman label Indonesian Idol ya. Oke, bahasa Inggrisnya luar biasa. Oke, nanti kita bakal lanjutin lagi untuk obrolan ini Mas Dimas. Pokoknya yang penting tetap semangat ya. Jangan kemana-mana. Oke Slur, kita masih ngobrol untuk malam hari ini. Malam hari, ini udah pagi ya. Ini sudah pagi buta, tapi kita masih tetap terus ngobrol, masih semangat ya, masih ditemani sama Mas Dimas ya. Tadi pastinya kalian udah tahu untuk aktivitasnya Mas Dimas, eksistensinya di dunia musik, ikutan yang namanya segala macam ya. Dan sekarang posisinya dia juga sudah bertugas di
kepolisian ya, tepatnya di Kabupaten Malang, di Polres Malang, satuannya adalah Satlantas Pemalang ya. Oke, ini Mas Dimas nih ya. Ini setelah Mas Dimas sudah jadi polisi, sudah bertugas, apakah dunia musik berhenti atau masih berjalan Mas Dimas? Ya namanya jiwa ya Mas ya. Oke. Maksudnya Jiwa. tetap yang namanya baik hobi ya, kita bisa bagi waktu. Maksudnya kalau memang lagi dinas ya dinas, kalau memang ada waktu luang saya ke teman-teman ya, sekedar entah itu ngafar, entah itu ya produktif, tetap produktif lah, Mas. Tetap berproduksi produktif ya. Masih tetap ikutan ngisi-ngisi di wedding atau bikin kafe ya. Yang wedding kan sekarang, kalau wedding kan siang Mas, Siang. kebanyakan siang, dan itu memang jam dinas. Jam dinas ya. Kadang nggak bisa ya. Ya bukan kadang, banyakan nggak bisa. Banyakan nggak bisa. Tapi untuk kafe-kafe masih tetap ya. Kalau ya kayak kafe kayak ya di jadwal lah Mas, Di 1 jadwal minggu ya, maksimal saya target 2 kali aja. 2 kali. Oke. Nah, Mas Dimas itu punya suara yang tinggi ya. Itu awalnya itu apa memang benar-benar otodidak atau les vokal? Les vokal ya. Jadi itu semua itu butuh proses Mas. Jadi awal itu saya itu lagu-lagu pop biasa itu walahan Mas. Oke. Jadi semua itu butuh proses. Gimana caranya saya lihat influence orang-orang yang nadanya tinggi, saya mencoba akhirnya alhamdulillah range-nya sudah luas ya, walaupun belum sehebat orang-orang Pemalang lainnya ya Mas ya. Enggak lah, ini salah Ya, satu intinya orang yang hebat juga ya. Semua belajar Mas. Yes. Jadi semua belajar. Good ya. Oke. Nah, ini tadi Mas Dimas itu nyinggung soal cover-coveran. Nah, memang sih sekarang ini kan banyak sekali soal cover-coveran ya. Berarti katakanlah menyadur untuk vokal yang lain, nanti dinyanyiin lagi musim golek duit nang online gitu ya. Katakanlah seperti itu ya. Menurut Mas Dimas nih ya, gimana nih untuk para musisi-musisi yang katakanlah sudah mengcover lagu-lagu dari penyanyi-penyanyi sebelumnya, dinaikkan lagi, apakah sah-sah saja atau memang ada hukumnya apa gimana? Kalau cover yang penting ada tulisan cover mungkin nggak apa-apa ya Mas. Nggak apa-apa ya. Jadi permasalahannya sekarang yang masih hangat kan perkara lip sync atau live langsung ya. Live cover Live kan cover ada. ya. Jadi dua sisi itu ada plus minusnya Mas. Jadi kalau memang live ini bicara visual, maksudnya kalau live visualnya ya stuck di itu karena kita live. Suara yang muncul sama audio sama visual seketika itu juga. Nah, tapi untuk kebutuhan visual yang lebih agar bagus dan untuk kerja sama tim itu kan lagi itu kan nggak mungkin kita sendiri Mas. Betul. Itu kan ada tim, ada kamera, ada yang ngurusin audio, talent juga. Jadi untuk kebutuhan visual kadang dibutuhkan lip sync. Lip sync itu pasti ya. Bukan menyalahkan orang lip sync, bukan, tapi gimana caranya kita menyikapi itu Mas. Iya, kayak betul. Lip sync kan berarti suaranya jelek sebenarnya. Dibagus-bagusin apa gimana? Diedit iya. bukan masalah. Bukan Semua seperti itu kan, ya. Iya, semua butuh. Kalau memang lip sync, saya berpendapat cenderung ke visual biar lebih bagus iya, ya. Begitu, Mas. Oke, yang utama adalah berbagi. Kerjasama. Iya, berbagi kerjasama ya. Oke, ini tentang cover ya, mungkin katakanlah sekarang lagi zamannya untuk mengcover lagu-lagu yang penyanyi-penyanyi sebelumnya, tapi itu merupakan kreativitas juga, karya ya, biar tidak berhenti sampai di situ juga. Oke, Mas Dimas, kalau ngomongin soal itu udah ya. Jadi sekarang menurut Mas Dimas nih ya, untuk para seniman, para musisi-musisi yang ada di Kabupaten Malang, bahkan di kota-kota lain ya, apa sih mungkin ada sedikit motivasi atau mungkin saran biar anak-anak muda sekarang itu tidak berhenti sampai di situ aja? Iya. Jadi untuk saran ya tetap fokus Mas. Intinya fokus. Tetap berusaha, karena di mana aja usaha nggak bakal mengkhianati hasil. Selalu berusaha, selalu fokus. Kalau memang kita berusaha, hasilnya pasti lebih maksimal ya.
Yang penting terus berproses, terus berkarya sampai puncaknya. Ya, betul, Mas. Amin ya robbal alamin. Nah, kalau ngomongin soal suara, ngomongin soal lagu, sebenarnya saya kepingin mendengarkan ya, biar yang di sini tuh denger suaranya Mas Dimas aslinya sih keprimen ya. Ini Suara saya coveran editan semua, Mas. asli atau lip sync? Edit ya? semua. Oke. Sebenarnya itu suaranya saya itu jago lip sync, Mas. Oke, nanti kita bakal dengerin bareng-bareng untuk suaranya dia. Oke, nanti kita bakal lanjutin lagi ya. Sengaja ku datang ke kotamu, lama niat tidak bertemu, ingin diriku mengulang kembali berjalan jalan bagai tahun lalu. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan kau peluk diriku mesra. Oh, hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya malam syahdu. Walau diriku kini telah berdua, dirimu pun tiada berbeda. Namun kenangan sepanjang jalan itu tak mungkin lepas dari ingatanku. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan kau peluk diriku mesra. Oh, hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya malam syahdu. Oke, Slur, kalian udah denger ya untuk suaranya Mas Dimas yang dibantu sama Mas Refli. Terima kasih buat Mas Dimas, buat Mas Refli yang udah ikut tergabung untuk malam hari ini. Obrolan yang luar biasa untuk kesempatan malam hari nanti ditunggu untuk obrolan yang lain. Oke, thanks buat semua saja. Tentunya di ngoceh, ngobrol receh, ngop. Menambah nikmatnya malam syahdu.